Malam itu, udara terasa hangat dengan semilir angin yang menyapu halaman rumah sederhana milik Bunga dan Adnan. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman untuk mereka tinggali sebagai pasangan suami istri. Bunga, seorang wanita berusia 28 tahun, adalah sosok istri yang penyayang dan penuh perhatian. Sejak menikah dengan Adnan 5 tahun yang lalu, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, memastikan rumah selalu rapi, makanan tersedia di meja, dan semua kebutuhan suaminya terpenuhi. Adnan, suaminya, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Ia pria yang cukup bertanggung jawab dan dulu sangat mencintai Bunga. Namun, seiring berjalannya waktu, Bunga merasa ada sesuatu yang berubah dari diri Adnan. Jika dulu Adnan selalu pulang tepat waktu, kini seringkali ia pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Jika dulu ia selalu menyambut Bunga dengan senyuman, kini lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Meski begitu, Bunga tetap berusaha berpikir positif. Mungkin suaminya hanya sedang banyak pikiran. Apalagi, ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Ia ingin mengisi hari-hari mereka dengan kebaikan, berharap bisa kembali merasakan kehangatan rumah tangga seperti dulu. Bunga sendiri adalah wanita sederhana yang tidak neko-neko. Ia tidak terlalu suka berdandan berlebihan, dan lebih senang menghabiskan waktu di rumah, mengurus suami dan rumah tangga. Selama ini, ia percaya bahwa kesetiaan dan kepercayaan adalah pondasi utama dalam pernikahan mereka. Namun, tanpa ia sadari, sesuatu perlahan-lahan merusak kebahagiaan yang ia jaga dengan sepenuh hati. Bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang dinanti oleh Bunga. Sejak kecil, ia terbiasa mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah dan memperbanyak amal kebaikan. Ia suka suasana tenang di malam hari, suara lantunan ayat suci yang terdengar dari masjid-masjid, serta kehangatan saat berkumpul dengan keluarga. Tahun ini adalah Ramadan kelima Bunga bersama Adnan sejak mereka menikah. Dulu, saat awal pernikahan, mereka sering pergi ke masjid bersama untuk salat tarawih. Adnan selalu menggenggam tangannya erat saat berjalan menuju masjid, membimbingnya dengan penuh kasih sayang. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Adnan semakin jarang mengajaknya ke masjid. Setiap kali Bunga bertanya, suaminya selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan. Kadang-kadang, Adnan berkata terlalu lelah dan ingin beristirahat di rumah saja. Bunga hanya bisa mengangguk, berusaha memahami. Meskipun begitu, ia tetap menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Ia pergi tarawih sendirian ke masjid di dekat rumah, mengenakan mukena putih kesayangannya. Langkahnya ringan, hatinya penuh harapan bahwa Ramadan ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Di rumah, Bunga tetap menjalankan tugasnya sebagai istri. Ia merapikan rumah, menyiapkan keperluan suaminya, dan memastikan segalanya berjalan dengan baik. Namun, perasaan sepi sering menghampirinya. Adnan lebih sering sibuk dengan ponselnya, seringkali tersenyum sendiri saat membaca sesuatu di layar. Saat Bunga bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Urusan kantor." Bunga mencoba menepis segala prasangka. Ramadan adalah bulan suci. Ia tidak ingin hatinya dipenuhi dengan pikiran buruk. Ia hanya berharap, setelah bulan ini berlalu, rumah tangga mereka bisa kembali harmonis seperti dulu. Tetapi ia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di belakangnya. Sesuatu yang perlahan-lahan akan menghancurkan semua kepercayaannya. Setiap malam, Bunga selalu berjalan sendiri menuju masjid. Angin malam berembus pelan, membawa ketenangan di tengah kesibukan dunia. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara imam yang mulai mengumandangkan ayat-ayat suci. Langkahnya mantap, pikirannya terarah pada ibadah yang ingin dijalankannya dengan khusyuk. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Sudah hampir setengah bulan Ramadan berjalan, tetapi Adnan semakin menunjukkan perubahan sikap yang sulit Bunga pahami. Dulu, meskipun sibuk,
Adnan selalu meluangkan waktu untuk sekadar berbicara dengannya tentang berbagai hal. Entah soal pekerjaan, ibadah, atau sekadar cerita ringan tentang kejadian sehari-hari. Namun, sekarang, suaminya lebih banyak diam. Jikapun berbicara, suaranya datar, seolah tanpa perasaan. Setiap kali Bunga mencoba mengajak mengobrol lebih lama, Adnan selalu memberi alasan bahwa ia lelah atau sedang tidak ingin diganggu. Bunga berusaha memahami, barangkali memang benar pekerjaan di kantornya sedang banyak. Mungkin tekanan di tempat kerja membuat Adnan lebih mudah merasa penat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata suaminya. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Tidak ada lagi antusiasme saat berbincang dengannya. Tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu selalu Adnan lakukan, seperti menyelipkan pesan singkat penuh perhatian atau sekadar membetulkan letak kerudungnya sebelum ia berangkat ke masjid. Setiap malam, setelah pulang tarawih, Bunga selalu mendapati Adnan sibuk dengan ponselnya. Ia sering melihat suaminya tersenyum kecil saat membaca sesuatu di layar. Tetapi ketika Bunga mendekat, Adnan buru-buru mengunci ponselnya. Sikap itu semakin sering terjadi, tetapi Bunga tidak ingin langsung berpikiran buruk. Ramadan adalah bulan suci. Ia ingin menjaga hatinya tetap bersih dari prasangka. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai membuat hatinya tak tenang. Setiap kali ia mencuci pakaian Adnan, ia sering menemukan aroma parfum yang tidak biasa menempel pada kemeja suaminya. Aroma itu bukan bau parfum yang biasa Adnan gunakan. Awalnya, Bunga mengira mungkin itu bau dari rekan kerja di kantornya. Tetapi, semakin hari, bau itu semakin sering ia temukan. Bahkan, di suatu malam, ia melihat ada noda lipstik samar di kerah baju suaminya. Bunga menatap noda itu cukup lama. Tangannya sedikit gemetar saat memegangnya. Hatinya bergetar. Ada perasaan tak nyaman yang menyusup ke dalam pikirannya. Tetapi ia menepis semua dugaan buruk. Barangkali itu hanya kebetulan. Barangkali Adnan tak sengaja bersentuhan dengan sesuatu saat bekerja. Malam itu, sebelum berangkat tarawih, Bunga mencoba untuk berbicara dengan Adnan. Ia ingin mengajak suaminya beribadah bersama seperti dulu. Saat itu, Adnan sedang duduk di sofa, matanya fokus pada layar ponsel. Bunga mendekat dan duduk di sampingnya, lalu berkata dengan lembut, "Mas, malam ini kita ke masjid bersama, ya?" Adnan tidak langsung menjawab. Ia menghela napas pelan, lalu menoleh sebentar ke arah Bunga. "Mas capek, Dek. Kamu aja yang pergi," jawabnya singkat. Bunga menatap suaminya dengan mata yang sedikit sendu. Ia rindu saat-saat di mana mereka berjalan berdampingan menuju masjid, salat bersama, lalu pulang dengan obrolan ringan di sepanjang jalan. Tetapi, kini semuanya terasa jauh. "Mas gak capek main ponsel terus?" tanya Bunga sambil tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Adnan mendengus pelan, lalu meletakkan ponselnya di meja. "Kamu curiga sama Mas?" tanyanya dengan nada datar. Bunga menggeleng. "Bukan begitu, Mas. Aku cuma kangen." Adnan terdiam sejenak. Tatapan matanya kosong, seakan memikirkan sesuatu. Kemudian, ia bangkit dari sofa. "Aku mau keluar sebentar," katanya sambil mengambil kunci motornya. Bunga terkejut. "Keluar? Mau kemana, Mas? Ini udah malam." Adnan hanya menjawab singkat, "Ada urusan." Bunga hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Hatinya terasa semakin berat. Ia ingin percaya bahwa tidak ada yang berubah dalam pernikahan mereka. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa Adnan masih suaminya yang sama, yang dulu mencintainya sepenuh hati. Namun, semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin banyak hal yang membuat pikirannya penuh dengan tanda tanya. Ada sesuatu yang Adnan sembunyikan, dan Bunga tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap. Bunga mengambil mukenanya, mengenakannya dengan perlahan, lalu melangkah keluar rumah menuju masjid.
Langit malam begitu tenang, tetapi hatinya terasa sebaliknya. Ia mencoba fokus pada ibadahnya, berusaha menghilangkan semua kekhawatiran yang mengganggunya. Tetapi, entah mengapa, ada firasat aneh yang mengusiknya malam itu. Ia tidak tahu bahwa malam-malam selanjutnya akan membawa luka yang lebih dalam. Sesuatu yang tak pernah ia duga, sesuatu yang akan menghancurkan semua keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Malam semakin larut ketika Bunga selesai tarawih dan kembali ke rumah. Langit begitu tenang, angin berembus lembut, membawa aroma khas Ramadan yang selalu membuat hatinya tentram. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuat perasaannya tak menentu. Ia melangkah perlahan, melewati jalan setapak yang sepi, pikirannya masih dipenuhi oleh sikap Adnan yang semakin sulit dimengerti. Setibanya di rumah, suasana begitu hening. Tidak ada tanda-tanda Adnan sudah pulang. Ruang tamu masih sama seperti saat ia tinggalkan tadi, sepi dan sunyi. Bunga meletakkan mukenanya dengan hati-hati, lalu duduk di sofa, menunggu suaminya dengan penuh tanda tanya. Pikirannya mulai berkelana, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang berusaha ia abaikan. Beberapa menit berlalu, ponselnya bergetar di atas meja. Ia buru-buru mengambilnya, berharap ada kabar dari Adnan. Tapi ternyata hanya pesan dari grup pengajian di masjid. Bunga menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia ingin berpikir positif, tapi semakin ia mencoba, semakin hatinya dipenuhi kegelisahan. Waktu berlalu, jam di dinding sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika suara motor terdengar mendekat. Bunga langsung berdiri, melangkah menuju pintu, menunggu Adnan masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan suaminya muncul dengan wajah yang terlihat sedikit lelah. "Kamu belum tidur?" tanya Adnan tanpa menatapnya. Bunga menggeleng. "Aku nungguin Mas." Adnan hanya mengangguk kecil lalu berjalan melewatinya tanpa banyak bicara. Bunga mengikuti langkahnya, memperhatikan gerak-geriknya yang terasa berbeda. Ada aroma asing yang samar-samar tercium, aroma yang bukan milik mereka berdua. Hati Bunga kembali terasa berat, tapi ia memilih untuk diam. Keesokan harinya, Bunga menghabiskan pagi dengan membersihkan rumah seperti biasa. Ramadan selalu menjadi bulan yang ia isi dengan banyak kebaikan. Selain beribadah, ia juga senang merapikan rumah agar terasa lebih nyaman. Tapi pagi itu, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang sikap Adnan yang semakin menjauh. Saat ia sedang menyapu halaman, seorang tetangga, Bu Rina, menghampirinya dengan senyum ramah. "Bunga, tadi malam aku lihat suamimu di jalan dekat pasar," katanya. Bunga terdiam sejenak, mencoba mencerna perkataan Bu Rina. "Malam-malam, Bu?" "Iya, sekitar jam 10 lebih. Aku baru pulang dari rumah saudara, terus lihat Adnan. Tapi kayaknya bukan sendirian," lanjut Bu Rina dengan nada ragu. Bunga tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang semakin menusuk hatinya. "Oh, mungkin sama teman kantornya, Bu." Bu Rina hanya mengangguk pelan, lalu pamit pergi. Setelah tetangganya berlalu, Bunga berdiri di tempatnya, memandangi jalanan yang sepi. Ada sesuatu yang mulai ia takutkan, sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Hari-hari berikutnya, Adnan semakin sering menghilang di malam hari. Selalu ada alasan, selalu ada kesibukan yang katanya tidak bisa ditinggalkan. Setiap kali Bunga bertanya, jawabannya selalu sama, datar, dan tanpa penjelasan panjang. Tapi Bunga tetap mencoba memahami. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ia ingin menjaga hatinya tetap tenang. Malam itu, seperti biasa, Bunga pergi tarawih sendirian. Ia mencoba fokus pada ibadahnya, meskipun hatinya terasa begitu berat. Namun, entah mengapa, ada firasat yang begitu kuat menghantuinya malam ini. Ada sesuatu yang terasa tidak benar, sesuatu yang membuat langkahnya terasa ragu saat meninggalkan rumah. Ia menoleh sebentar ke arah rumahnya sebelum melanjutkan langkah.
Untuk pertama kalinya sejak Ramadan dimulai, ia merasa enggan meninggalkan rumah terlalu lama. Tapi ia tetap pergi, meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Saat rakaat demi rakaat tarawih dilalui, hatinya semakin tidak tenang. Pikirannya melayang ke rumah, ke suaminya yang semakin sulit dipahami. Hingga akhirnya, sebelum doa witir dimulai, ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ia harus segera kembali. Langkahnya semakin cepat saat mendekati rumah. Nafasnya sedikit memburu, bukan karena kelelahan, tetapi karena perasaan yang semakin tidak karuan. Saat ia mendekati pagar, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti seketika. Lampu di dalam rumahnya redup, tetapi ada bayangan samar yang bergerak di balik tirai jendela. Bayangan dua orang, bukan satu. Hatinya langsung berdegup kencang. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu, perlahan mendorongnya hingga terbuka. Dan di sanalah, tepat di dalam rumahnya sendiri, ia melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh kepercayaannya dalam sekejap. Bunga berdiri di ambang pintu dengan kaki yang terasa lemas. Matanya menatap lurus ke dalam rumah. Dadanya berdegup begitu kencang. Cahaya lampu yang redup membuat bayangan di dalam rumah terlihat lebih jelas. Ada seseorang di sana bersama suaminya. Langkahnya pelan saat ia melangkah masuk. Setiap inci yang ia lewati terasa begitu berat. Suasana yang biasanya begitu hangat kini terasa begitu asing, begitu dingin. Di ruang tamu, Adnan berdiri membelakangi pintu. Di depannya, seorang wanita dengan pakaian yang tak sepatutnya ada di rumah ini, di rumah yang ia bangun bersama suaminya. Jantung Bunga terasa hampir berhenti berdetak. Tangannya mencengkeram ujung kerudungnya erat-erat, tubuhnya sedikit gemetar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Adnan tersentak saat melihatnya. Wajahnya berubah tegang, seolah tak percaya bahwa Bunga bisa pulang lebih awal dari tarawih. Wanita itu juga tampak panik, buru-buru merapikan diri dan mundur beberapa langkah. Tetapi bagi Bunga, semuanya sudah jelas. Ia tak butuh penjelasan. Pemandangan di depan matanya sudah lebih dari cukup untuk mengoyak seluruh kepercayaannya. Ruangan terasa begitu sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Bunga menatap Adnan tanpa berkedip. Matanya yang biasanya lembut kini dipenuhi luka. Adnan membuka mulutnya, ingin berkata sesuatu, tetapi tak satu pun kata yang keluar. Bunga menguatkan diri, berusaha agar air matanya tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan penuh keberkahan kini berubah menjadi saksi pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. "Aku baru pulang dari tarawih," suaranya akhirnya keluar, lirih, tapi cukup jelas untuk memenuhi ruangan yang terasa begitu sesak. Dan ternyata rumah ini bukan hanya milikku lagi. Adnan menunduk, sementara wanita itu menggigit bibirnya, tampak gelisah. Bunga melangkah mendekat, matanya tak lagi menunjukkan kelembutan seperti biasa. Hatinya hancur, tapi ia menolak untuk jatuh. "Sejak kapan?" tanyanya dengan suara yang tetap tenang, meski dalam hatinya ia sedang berperang dengan kesakitan yang luar biasa. Adnan tak menjawab. Matanya menghindari tatapan Bunga, seolah takut menghadapi kenyataan yang ia ciptakan sendiri. Wanita itu tampak semakin gelisah, menggenggam tasnya erat-erat seolah ingin segera pergi dari tempat ini. Bunga menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Aku tidak akan mengusir kalian sekarang," katanya dengan nada yang begitu tenang, padahal di dalam dirinya badai sedang berkecamuk. "Aku hanya ingin satu hal, jujur padaku." Adnan akhirnya menatapnya, tetapi sorot matanya penuh kebingungan. Ia ingin berbicara, tapi bibirnya terasa berat. Bunga sudah tidak mengharapkan jawaban. Ia sudah tahu, hatinya sudah memahami semua. Ramadan kali ini terasa begitu berbeda. Malam-malam yang seharusnya ia isi dengan doa dan ketenangan, kini berubah menjadi malam yang penuh luka.
Ia tidak tahu bagaimana esok hari akan berjalan. Tetapi satu hal yang pasti, rumah ini tidak lagi sama. Bunga berdiri diam di tempatnya. Hatinya remuk, tapi ia tetap mencoba berdiri tegak. Udara malam yang seharusnya menenangkan kini terasa begitu sesak. Suara tadarus dari masjid yang biasanya membawa ketenangan justru terdengar menyakitkan di telinganya. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang baru saja ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Adnan masih tak bersuara. Wajahnya penuh rasa bersalah. Tetapi di mata Bunga, penyesalan itu sudah terlambat. Wanita yang ada di sampingnya menggenggam tasnya erat. Tampak seperti ingin segera pergi dari rumah ini, dari situasi yang semakin sulit. Tapi Bunga tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja tanpa jawaban. "Kamu sudah tidak menghormati aku lagi, ya?" Suara Bunga keluar pelan, hampir bergetar, tetapi ia berusaha mengendalikannya. Adnan menunduk, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia tampak gelisah, seolah sedang mencari alasan untuk membela diri, tetapi tidak ada satupun yang bisa ia katakan untuk memperbaiki keadaan. Bunga menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia melangkah pelan ke dalam rumah, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan, membiarkan wanita itu berdiri canggung di dekat Adnan. Suasana semakin mencekam. "Sejak kapan?" tanya Bunga akhirnya, menatap lurus ke arah suaminya. Adnan menghela napas, tetapi masih saja diam. Wanita itu menggigit bibirnya, tampak tidak nyaman dengan situasi yang semakin memburuk. Bunga tersenyum miris. "Kamu tahu, selama ini aku selalu percaya sama kamu. Aku selalu menunggu kamu pulang, selalu memastikan rumah ini nyaman buat kita berdua. Tapi ternyata aku yang terlalu bodoh, ya?" Suaranya terdengar lebih tegas sekarang. Wanita itu akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Maaf, aku tidak tahu kalau..." "Kamu tahu," potong Bunga cepat. "Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, kamu tidak akan ada di sini sekarang, di rumahku, di rumah suamiku." Wanita itu terdiam, wajahnya semakin pucat. Adnan mengangkat kepalanya, mencoba menatap Bunga, tetapi tatapan itu sudah kehilangan maknanya. Dulu, setiap kali suaminya menatapnya, ada kehangatan di sana. Sekarang yang tersisa hanya kehampaan. Bunga melangkah ke arah sofa dan duduk. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi ia menahannya. Ini bulan Ramadan. Seharusnya ia menghabiskan malam ini dengan doa dan ibadah, bukan dengan kesakitan seperti ini. "Aku cuma mau tahu satu hal," katanya setelah keheningan panjang. "Apa yang aku lakukan selama ini kurang? Apa aku tidak cukup baik buat kamu, Adnan?" Adnan menggeleng pelan. "Bukan itu, Bunga." "Kalau bukan itu, lalu apa?" Suara Bunga semakin lirih, nyaris berbisik. "Kenapa harus seperti ini? Kenapa di bulan Ramadan, di rumah kita sendiri?" Tidak ada jawaban. Tidak ada penjelasan yang bisa membuat semuanya terasa lebih baik. Bunga menundukkan kepalanya, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia tetap menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah, tidak di depan suaminya, dan tidak di depan wanita yang sudah menghancurkan rumah tangganya. Di luar sana, suara tadarus masih terdengar, mengingatkan Bunga bahwa Ramadan tetap berjalan, meskipun hatinya sedang hancur. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Pergi," katanya akhirnya, suaranya datar, tanpa emosi. Wanita itu langsung menoleh ke arah Adnan, seolah meminta kepastian. Adnan juga tampak terkejut, tetapi ia tidak berani membantah. Bunga berdiri lagi, kali ini dengan lebih tegap. Ia menatap wanita itu dengan mata yang sudah tidak lagi menyiratkan luka, tetapi penuh ketegasan. "Aku tidak mau ada orang lain di rumah ini selain aku dan suamiku." Wanita itu tampak ragu,
tetapi akhirnya melangkah pergi. Adnan masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Bunga menatap suaminya lama, sebelum akhirnya berkata, "Kamu juga bisa pergi kalau kamu mau." Adnan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bunga sudah berbalik, melangkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan suaminya sendirian di ruang tamu dengan seluruh kesalahannya. Ramadan masih panjang, tetapi bagi Bunga, semuanya sudah terasa berbeda. Malam itu terasa begitu panjang. Bunga duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi ruangan yang dulu selalu memberinya ketenangan. Hatinya terasa kosong, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah diam dan membiarkan semuanya tenggelam dalam keheningan. Dari luar, suara Adnan terdengar samar. Ia masih di ruang tamu, mungkin sedang duduk dalam kebingungan atau menyesali perbuatannya. Tapi bagi Bunga, penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Ia tidak bisa kembali percaya begitu saja, tidak setelah melihat pengkhianatan itu dengan matanya sendiri. Pagi harinya, Bunga bangun lebih awal seperti biasa. Ramadan selalu menjadi bulan yang sibuk baginya. Meskipun hatinya sedang hancur, ia tidak ingin hari-harinya berlalu dengan sia-sia. Setelah merapikan tempat tidur, ia mengambil mukena dan duduk di atas sajadah. Dalam sujudnya, ia berdoa lebih lama dari biasanya, meminta ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Ketika matahari mulai naik, Bunga pergi ke dapur. Ia sibuk menyiapkan sesuatu untuk diberikan ke tetangga. Biasanya, ia dan Adnan akan menyiapkan makanan bersama, berbagi dengan orang-orang di sekitar mereka. Tapi kali ini, ia melakukannya sendiri. Tangannya bekerja cepat, memasukkan beberapa makanan ke dalam kotak, lalu mengantarkannya ke rumah tetangga satu persatu. Senyumnya tetap ramah, meskipun hatinya sedang hancur. Ketika siang tiba, ia memilih menghabiskan waktu di masjid. Di bulan Ramadan, masjid selalu ramai oleh orang-orang yang ingin beribadah. Bunga duduk di sudut ruangan, membuka Al-Quran dan mulai membaca. Suara lantunan ayat suci terdengar lembut, memberikan ketenangan yang sangat ia butuhkan. Ia berusaha mengisi hatinya dengan cahaya, menggantikan luka yang baru saja ia rasakan. Ketika sore menjelang, Bunga pulang ke rumah. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Adnan masih ada di sana, tetapi mereka hampir tidak berbicara. Bunga hanya melewati suaminya tanpa menoleh, langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Ia tidak ingin membicarakan apapun dulu, tidak ketika hatinya masih sesakit ini. Malamnya, ia kembali pergi ke masjid untuk tarawih. Biasanya, Adnan akan ikut bersamanya, tetapi kali ini tidak. Bunga duduk di barisan jamaah wanita, mendengarkan imam melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Dalam sujudnya, ia kembali berdoa. Kali ini, doanya lebih jelas. Ia meminta petunjuk. Haruskah ia tetap bertahan dalam rumah tangga ini, atau haruskah ia pergi? Hari-hari berikutnya terasa sama. Bunga terus menjalani Ramadan dengan penuh ibadah, mencoba menguatkan hatinya. Sementara itu, Adnan semakin jarang berbicara. Ia terlihat bingung, seolah sedang mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Tapi bagi Bunga, keputusan sudah hampir bulat. Di malam ke-15 Ramadan, setelah kembali dari tarawih, Bunga akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Adnan. Mereka duduk di ruang tamu, di tempat yang sama saat Bunga pertama kali mengetahui pengkhianatan suaminya. "Aku sudah memikirkan semuanya," kata Bunga, suaranya tenang. Adnan menatapnya, matanya penuh rasa bersalah. "Bunga, aku minta maaf." Bunga tersenyum tipis, tapi bukan senyum kebahagiaan. "Aku tahu, Adnan, tapi maaf saja tidak cukup." Adnan terdiam. "Aku ingin kita berpisah," lanjut Bunga. Kata-kata itu akhirnya keluar, dan meskipun terasa menyakitkan, Bunga merasa lebih lega setelah mengucapkannya.
Adnan tampak terkejut, tetapi ia tidak membantah. Mungkin, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini memang konsekuensi dari perbuatannya. Malam itu, Bunga tidur dengan hati yang lebih tenang. Meskipun keesokan harinya ia akan menghadapi perpisahan, ia yakin bahwa hidupnya masih panjang. Ramadan ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya sendiri. Malam semakin larut, tetapi mata Bunga masih sulit terpejam. Ia menatap langit-langit kamarnya, mengingat semua kejadian yang telah ia lalui. Ramadan tahun ini terasa berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu penuh kebersamaan dan ketenangan. Sekarang yang ada hanya kebisuan, luka yang masih menganga, dan keputusan yang sudah ia buat. Ketika adzan subuh berkumandang, Bunga segera bangkit. Ia mengambil air wudhu, merasakan dinginnya air yang menyentuh kulitnya. Ia duduk di atas sajadah, memejamkan mata sejenak sebelum memulai sholat. Setiap sujudnya terasa lebih dalam. Setiap doa yang ia panjatkan terdengar lebih tulus. Ia meminta kekuatan agar hatinya tetap kokoh menghadapi segalanya. Setelah subuh, ia bergegas ke dapur. Rutinitasnya tetap berjalan seperti biasa, menyiapkan sesuatu untuk dibagikan kepada tetangga. Ramadan selalu menjadi bulan yang penuh berkah, dan ia ingin tetap berbuat kebaikan meskipun hatinya sedang terluka. Ia memasukkan makanan ke dalam beberapa wadah, lalu keluar rumah untuk mengantarkannya. Setiap kali ia mengetuk pintu dan menyerahkan makanan itu, ia selalu tersenyum, seolah tidak ada yang terjadi. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada hati yang sedang berusaha pulih. Sepanjang siang, ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar, membaca Al-Quran dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Kadang-kadang air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan, tetapi ia segera menghapusnya dan melanjutkan bacaannya. Ia ingin mengisi hatinya dengan ketenangan, menggantikan luka yang baru saja ia alami. Adnan masih berada di rumah, tetapi mereka tidak banyak berbicara. Sesekali Bunga melihatnya duduk di ruang tamu, termenung, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Tetapi Bunga tidak ingin tahu apa yang ada di dalam pikiran suaminya. Baginya, yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika sore menjelang, ia pergi ke masjid. Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa, karena di setiap sudut masjid, selalu ada orang-orang yang berlomba-lomba untuk beribadah. Bunga duduk di pojok ruangan, membuka Al-Quran dan kembali membaca. Ia merasa lebih tenang di sini, jauh dari rumah yang kini hanya memberinya kesedihan. Malam harinya, ia kembali ke masjid untuk melaksanakan tarawih. Suasana di sana selalu membuat hatinya lebih tenteram. Setiap takbir yang dilantunkan imam, setiap doa yang dipanjatkan, terasa begitu menenangkan. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, meminta petunjuk agar hatinya semakin mantap dengan keputusannya. Setelah pulang dari tarawih, ia kembali ke rumah dan mendapati Adnan masih duduk di ruang tamu. Mereka kembali terdiam, hanya ada suara dari televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Bunga tidak ingin memulai pembicaraan, tetapi Adnan akhirnya bersuara lebih dulu. "Kamu benar-benar ingin ini berakhir?" Suaranya terdengar lirih. Bunga menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Adnan. Aku sudah memutuskan." Adnan menghembuskan napas panjang, lalu menundukkan kepala. "Aku tahu aku salah, Bunga. Tapi aku masih ingin memperbaiki semuanya." Bunga tersenyum tipis, tetapi bukan senyum bahagia. "Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, Adnan. Dan kepercayaan adalah salah satunya." Mereka kembali terdiam. Hanya suara jam dinding yang terdengar, menandakan waktu terus berjalan. Ramadan masih panjang, tetapi bagi Bunga, semuanya sudah terasa berbeda. Ia sudah siap untuk melanjutkan hidupnya, meskipun tanpa Adnan di sisinya. Malam takbiran tiba, suara beduk bertalu-talu dari kejauhan, gema takbir menggema di seluruh penjuru kota.
Orang-orang bersiap menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita. Tetapi di dalam hati Bunga, ada sesuatu yang tak bisa ia rayakan. Ia duduk di kamarnya, memandangi baju yang telah ia siapkan untuk esok hari. Lebaran seharusnya menjadi momen kebahagiaan. Tetapi bagi Bunga, ini akan menjadi momen perpisahan. Adnan masih berada di rumah, tetapi mereka tetap menjaga jarak. Bunga tidak ingin berbicara lebih dari yang diperlukan. Semua sudah jelas, hatinya sudah bulat. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan semuanya. Malam itu, setelah sholat Isya, ia mengambil nafas panjang dan mendekati Adnan yang sedang duduk di ruang tamu. "Aku ingin bicara." Suara Bunga terdengar tenang, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Adnan menoleh, menatap Bunga dengan sorot mata penuh kegelisahan. "Bunga, kalau ini tentang... Besok aku akan ke rumah orang tuamu untuk bersilaturahmi," potong Bunga. "Dan setelah itu, aku ingin kita berpisah." Adnan terdiam. Matanya membesar, seakan belum siap mendengar kata-kata itu. "Bunga, jangan seperti ini. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu, tapi kita bisa memperbaikinya." Bunga tersenyum pahit. "Ada hal-hal yang tak bisa diperbaiki, Adnan. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, meskipun direkatkan kembali, retaknya tetap terlihat." Adnan mengusap wajahnya dengan kasar, tampak frustasi. "Kumohon, jangan buat keputusan terburu-buru. Aku masih mencintaimu, Bunga. Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan menyakitiku seperti ini," jawab Bunga pelan. "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan. Aku tidak bisa hidup dalam bayangan pengkhianatan." Adnan terdiam, tidak bisa membantah. Ia tahu semua yang dikatakan Bunga benar. Malam itu, Bunga tidur dengan hati yang lebih tenang. Meskipun masih ada kepedihan yang mengendap. Ia telah mengucapkan keputusannya, dan ia tidak akan mengubahnya. Keesokan harinya, setelah sholat Idul Fitri, Bunga bersiap pergi ke rumah keluarga Adnan. Ia membawa semua bukti yang telah ia kumpulkan, tetapi bukan untuk menyerang. Ia hanya ingin memperlihatkan kebenaran sebelum ia benar-benar pergi. Hari ini, ia akan mengakhiri segalanya. Suasana di rumah keluarga Adnan terasa ramai pagi itu. Sanak saudara berkumpul, berbincang, dan saling bermaafan. Semua orang tampak berbahagia, merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Tapi di antara kebahagiaan itu, ada satu hati yang masih menyimpan luka. Bunga duduk di sudut ruangan, mengamati semuanya dengan tatapan tenang. Hari ini adalah hari terakhirnya berada di dalam keluarga ini. Ia bertahan selama ini bukan karena masih berharap pada Adnan. Bukan pula karena ia takut kehilangan statusnya sebagai istri. Ada alasan yang lebih besar, sesuatu yang ia rahasiakan selama ini. Ia ingin semua orang tahu siapa Adnan sebenarnya, ingin membuka tabir kebohongan yang selama ini tersembunyi. Ia ingin keluarganya sendiri melihat siapa anak lelaki mereka sebenarnya. Ketika semua sudah duduk berkumpul di ruang tengah setelah makan bersama, Bunga mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah saat yang ia tunggu-tunggu. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," suaranya jernih, tetapi cukup kuat untuk membuat semua orang menoleh ke arahnya. Mertua Bunga, Ibu Adnan, tersenyum ramah. "Ada apa, Bunga? Kamu kelihatan serius sekali." Bunga menatap Adnan, yang mulai tampak gelisah. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan kali ini, ia tidak bisa menghindarinya. "Dulu, aku menikah dengan Adnan dengan penuh keyakinan. Aku percaya dia adalah suami yang baik, yang akan menjadi imamku, yang akan menjagaku. Tapi semua itu hanya harapan kosong. Sejak Ramadan ini dimulai, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya." Semua orang mulai saling pandang, bingung dengan arah pembicaraan Bunga. "Apa maksudmu?" tanya salah satu iparnya. Bunga tersenyum tipis.
lalu mengeluarkan ponselnya. Dengan tenang, ia membuka galeri dan memperlihatkan sebuah rekaman. Ini rekaman dari CCTV tetangga. Lihat baik-baik, katanya sambil menyerahkan ponsel itu kepada mertuanya. Seketika, suasana ruangan menjadi tegang. Semua mata tertuju pada layar ponsel yang memperlihatkan rekaman seorang wanita masuk ke rumahnya di malam tarawih. Wajah wanita itu cukup jelas, dan semua orang bisa melihat bahwa Adnanlah yang membukakan pintu. Ibu Adnan menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar tidak percaya. Ayahnya mengernyit, ekspresinya berubah dari penasaran menjadi marah. "Adnan," suara ayahnya menggelegar di ruangan. "Apa ini?" Adnan terlihat pucat. "Ayah, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," potong Bunga. Suaranya tetap tenang, tetapi penuh ketegasan. "Aku sudah lama tahu. Aku melihat tanda-tandanya, mendengar bisikan dari tetangga, tetapi aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Karena itu, aku bertahan. Aku bertahan bukan karena aku masih berharap. Aku bertahan karena aku ingin keluarga ini tahu siapa Adnan sebenarnya sebelum aku pergi." Ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang menatap Adnan dengan tatapan penuh kekecewaan. "Adnan, bagaimana bisa kau melakukan ini?" Suara ibunya gemetar, jelas tak percaya bahwa anaknya sendiri bisa berbuat sekeji ini. Bunga menarik napas panjang. "Aku tidak ingin membesar-besarkan ini, tetapi aku tidak bisa tinggal diam juga. Aku sudah memutuskan, mulai hari ini aku tidak lagi menjadi istrimu, Adnan. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang mengkhianati kepercayaanku, yang tega bermain di belakangku saat aku sedang beribadah." Adnan menundukkan kepala, tidak mampu berkata apa-apa. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Bunga bangkit dari duduknya, menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu. "Terima kasih telah menerimaku sebagai bagian dari keluarga selama ini. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Tapi aku harus pergi. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku dengan seseorang yang tidak menghargai pernikahan ini." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadanya telah terangkat. Ia tidak menyesali keputusannya. Ia tidak akan menangisi apa yang telah terjadi. Ia telah memberikan segalanya, tetapi Adnan memilih untuk menghancurkan semuanya. Hari itu, di tengah kebahagiaan orang-orang yang merayakan kemenangan, Bunga memilih jalannya sendiri. Ia memilih kebebasan, memilih untuk meninggalkan luka itu di belakang. Ramadan ini mengajarkannya banyak hal, tentang kesabaran, tentang pengkhianatan, tetapi yang paling penting, tentang kekuatan untuk melepaskan. Hari-hari setelah Lebaran berlalu dengan cepat. Suasana yang sebelumnya penuh dengan kebersamaan dan silaturahmi kini kembali ke rutinitas biasa. Bunga telah meninggalkan rumah itu, membawa serta semua luka dan kenangan yang tak ingin ia simpan lagi. Ramadan telah usai, begitu juga dengan perannya sebagai istri Adnan. Ia kembali ke rumah orang tuanya, mencari ketenangan setelah badai panjang yang mengguncang hidupnya. Meski orang tuanya menyambutnya dengan hangat, ia tahu di mata mereka ada kesedihan. Mereka tidak pernah menginginkan putrinya mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Namun, Bunga tidak ingin melihat perpisahan ini sebagai kegagalan. Ia lebih memilih menganggapnya sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berganti, dan Bunga mulai menemukan ritme hidupnya kembali. Ia mengisi waktunya dengan pekerjaan, memperbaiki hal-hal yang sempat terabaikan selama ia sibuk memikirkan pernikahannya yang hancur. Tidak ada lagi kewajiban untuk melayani suami yang tidak setia. Tidak ada lagi air mata yang harus ia tahan setiap malam. Sementara itu, kabar tentang perpisahannya dengan Adnan mulai menyebar. Tidak sedikit yang membicarakannya, tetapi Bunga tidak peduli. Baginya, orang boleh berkata apapun, tetapi hanya dirinya yang tahu betapa berat perjuangannya selama ini.
Adnan sendiri beberapa kali mencoba menghubunginya, tetapi Bunga tidak pernah membalas. Ia tahu, jika ia membuka celah sedikit saja, Adnan akan berusaha mencari cara untuk kembali. Tetapi ia sudah cukup belajar. Sekali kepercayaan dihancurkan, tidak ada jalan kembali. Waktu terus berjalan. Lebaran telah usai, dan hari-hari baru mulai terbuka untuk Bunga. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang harus disesali, melainkan sebagai pelajaran yang membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya berada dalam hubungan yang tidak menghargainya. Ramadan telah mengajarkan Bunga banyak hal, dan kini ia melangkah maju dengan keyakinan baru. Tidak ada lagi bayangan pengkhianatan, tidak ada lagi air mata yang ia sembunyikan di balik doa-doanya. Kini, ia hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa takut lagi akan cinta yang mengkhianatinya. Setelah perpisahannya dengan Bunga, kehidupan Adnan tidak lagi sama. Jika sebelumnya ia merasa hidupnya nyaman, kini semuanya terasa berantakan. Awalnya, ia mengira kepergian Bunga tidak akan memberikan dampak besar dalam hidupnya. Ia pikir, setelah Lebaran berlalu, semua akan kembali seperti semula, dan ia masih bisa menikmati hidupnya tanpa ada konsekuensi. Namun, ia salah besar. Setelah kebenaran tentang perselingkuhannya terungkap di hadapan keluarganya, Adnan tidak lagi mendapat penghormatan seperti dulu. Ayahnya, yang dulu selalu membanggakannya, kini bahkan tidak mau berbicara dengannya. Ibunya, yang selalu membelanya, hanya bisa menunduk malu setiap kali ada tetangga yang membahas perbuatannya. Keluarganya merasa dipermalukan, terutama karena mereka pernah menganggap Bunga sebagai menantu yang baik. Di tempat kerja, Adnan juga mulai merasakan dampaknya. Beberapa rekan kerja yang sebelumnya menghormatinya kini menjaga jarak. Bosnya, yang selama ini mempercayainya, mulai meragukan integritasnya. Tidak ada yang secara langsung mengungkit perceraiannya, tetapi tatapan dan bisikan di belakangnya sudah cukup membuatnya merasa terasing. Di sisi lain, wanita yang selama ini ia pilih dibandingkan istrinya ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Setelah Bunga benar-benar pergi, perempuan itu tidak lagi bersikap manis dan penuh perhatian seperti dulu. Ia mulai menuntut banyak hal, meminta uang, meminta kepastian, meminta perhatian yang lebih besar. Adnan, yang dulu merasa diistimewakan, kini merasa seperti hanya menjadi alat bagi wanita itu. Saat Ramadan dan Lebaran telah berlalu, kehidupan Adnan semakin terpuruk. Uang yang ia habiskan untuk bersenang-senang dengan wanita itu kini mulai terasa berat baginya. Kehidupan yang ia kira akan lebih mudah tanpa Bunga justru menjadi lebih sulit. Tidak ada lagi seseorang yang merawat rumahnya. Tidak ada yang peduli apakah ia sudah makan atau belum. Tidak ada yang menyambutnya dengan senyum saat ia pulang kerja. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Keluarganya pun mulai lelah dengannya. Setelah beberapa kali mencoba memperbaiki hubungan dengan ayahnya, Adnan akhirnya diusir dari rumah. Ayahnya tidak ingin melihatnya lagi, merasa bahwa ia telah menghancurkan nama baik keluarga. Dengan berat hati, Adnan meninggalkan rumah orang tuanya, berharap bisa memulai hidup baru dengan wanita yang dulu membuatnya berpaling. Namun, yang ia dapatkan justru lebih buruk. Wanita itu tidak ingin berbagi tanggung jawab dengannya. Setelah menyadari bahwa Adnan sudah tidak punya tempat tinggal dan sedang dalam kondisi sulit, wanita itu mulai menjauh. Tak butuh waktu lama sampai akhirnya ia benar-benar meninggalkan Adnan begitu saja. Kini, Adnan benar-benar sendirian. Ia kehilangan istrinya, keluarganya, bahkan wanita yang dulu ia pilih pun pergi meninggalkannya. Semua yang pernah ia anggap sebagai kebahagiaan kini berubah menjadi penderitaan. Di saat itu, ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bunga, wanita yang pernah mencintainya dengan tulus, yang selalu ada untuknya, yang berjuang mempertahankan rumah tangganya,
kini telah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk kembali. Karma telah bekerja, dan Adnan harus menerima akibat dari semua perbuatannya. Ia yang dulu merasa bisa memiliki segalanya, kini tidak memiliki apa-apa. Ia yang dulu mengkhianati, kini dikhianati. Dan ia yang dulu meninggalkan, kini ditinggalkan. Bunga menjalani hidupnya dengan ketabahan yang luar biasa. Setelah semua yang terjadi, ia tidak ingin lagi menoleh ke belakang. Ia memilih untuk fokus membangun hidupnya kembali, mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang lebih berarti. Setelah Lebaran berlalu, ia semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki ibadahnya, dan memperbaiki dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, dan perlahan luka yang dulu menggores hatinya mulai sembuh. Meskipun kenangan tentang pengkhianatan Adnan masih terlintas di benaknya sesekali, ia tidak lagi meratapinya. Ia justru bersyukur karena Allah telah menunjukkan siapa Adnan sebenarnya sebelum ia terjebak lebih lama dalam pernikahan yang penuh kepalsuan. Bunga juga mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ia kembali bekerja, menyibukkan diri dengan usaha kecil yang ia rintis sejak sebelum menikah. Dengan dukungan dari keluarganya, ia semakin mandiri dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Di tengah perjalanan hidupnya yang semakin stabil, Allah mempertemukannya dengan seseorang yang berbeda dari Adnan. Namanya Ilham, seorang pria yang memiliki akhlak baik dan tutur kata yang lembut. Pertemuan mereka tidak terjadi dengan cara yang dramatis, tetapi perlahan-lahan, kehadiran Ilham mulai membawa warna baru dalam hidup Bunga. Ilham bukan pria yang gemar berbicara manis, tetapi setiap ucapannya selalu mengandung makna. Ia adalah sosok yang lebih banyak menunjukkan perhatian lewat tindakan daripada kata-kata. Ia tidak pernah berusaha memikat Bunga dengan janji-janji manis, tetapi ia selalu hadir di saat Bunga membutuhkan seseorang untuk mendengar. Awalnya, Bunga tidak berpikir untuk membuka hati lagi. Ia masih ragu, takut dikecewakan untuk kedua kalinya. Tetapi Ilham tidak pernah memaksanya. Ia memahami luka yang Bunga bawa, dan ia memilih untuk menunggu sampai Bunga benar-benar siap. Bunga semakin mengenal Ilham dan menyadari bahwa pria itu adalah sosok yang sangat berbeda dari Adnan. Ilham memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya, selalu menjadikan agama sebagai pedoman dalam setiap langkahnya. Yang paling penting, ia adalah pria yang tidak hanya mencari seorang istri, tetapi juga mencari seorang pendamping yang bisa ia bimbing dan lindungi dalam ibadah. Waktu terus berlalu, dan tanpa disadari, hati Bunga mulai terbuka. Ia melihat bahwa tidak semua pria seperti Adnan. Ilham menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan sesaat, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kejujuran. Suatu hari, Ilham datang menemui keluarga Bunga. Dengan penuh kesungguhan, ia menyampaikan niatnya untuk melamar Bunga. Tidak ada janji muluk-muluk, tidak ada gombalan yang berlebihan. Hanya sebuah pernyataan sederhana bahwa ia ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Bunga. Bunga terdiam cukup lama, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kali ini Allah telah mengirimkan seseorang yang benar-benar layak menjadi imamnya. Dengan penuh keyakinan, ia akhirnya menerima lamaran Ilham. Hari-hari Bunga yang dulu penuh luka kini perlahan berganti dengan kebahagiaan. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya, karena tanpa pengkhianatan Adnan, ia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Ilham. Ia sadar bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik, dan segala yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang hakiki. Kini, Bunga siap memulai lembaran baru. Ia bukan lagi wanita yang terpuruk karena pengkhianatan, tetapi seorang wanita yang telah bangkit dan menemukan kebahagiaan sejatinya. Ia tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tetapi kali ini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia memiliki seseorang yang akan menjadi imamnya, membimbingnya dalam kebaikan, dan mencintainya dengan tulus. Dan akhirnya,
Bunga menyadari bahwa perpisahannya dengan Adnan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kisah baru yang lebih indah. Hari-hari setelah menerima lamaran Ilham terasa begitu berbeda bagi Bunga. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu dalam hatinya, hanya ketenangan yang perlahan mengisi ruang yang dulu penuh luka. Keluarganya pun menyambut kabar ini dengan bahagia. Mereka tahu betapa kerasnya perjuangan Bunga untuk bangkit dari masa lalunya, dan kini mereka merasa lega karena akhirnya Bunga bertemu dengan seseorang yang benar-benar menghargainya. Ilham bukan pria yang romantis dengan kata-kata, tetapi sikap dan tindakannya sudah lebih dari cukup untuk membuat Bunga merasa dihargai. Ia selalu mengutamakan komunikasi yang jujur, tidak pernah menyembunyikan sesuatu atau membuat Bunga merasa diabaikan. Jika ada sesuatu yang mengganggunya, ia selalu membicarakannya dengan kepala dingin, sesuatu yang sangat berbeda dengan sikap Adnan di masa lalu. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Hanya sebuah akad sederhana dengan keluarga dan sahabat terdekat yang menjadi saksi. Bunga mengenakan gaun putih yang anggun, dengan senyum yang tidak lagi dipaksakan seperti dulu. Ia benar-benar bahagia, bukan karena pernikahan itu sendiri, tetapi karena ia tahu bahwa kali ini ia menikah dengan seseorang yang benar-benar memahami makna tanggung jawab dan komitmen. Saat Ilham mengucapkan ijab kabul, hati Bunga bergetar. Ada rasa haru yang tak bisa ia jelaskan. Bukan karena ia teringat masa lalunya, tetapi karena ia menyadari betapa Allah telah membimbingnya menuju seseorang yang lebih baik. Ilham menggenggam tangannya dengan lembut, menatapnya dengan tatapan yang penuh ketulusan. Tidak ada janji muluk-muluk, hanya sebuah keyakinan bahwa mereka akan menjalani hidup ini bersama, dalam suka maupun duka. Setelah menikah, kehidupan Bunga benar-benar berubah. Jika dulu ia sering merasa kesepian dan terabaikan, kini ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ilham selalu memastikan bahwa Bunga merasa dicintai dan dihargai. Ia tidak hanya menjadi suami, tetapi juga sahabat dan imam yang selalu membimbingnya dalam kebaikan. Mereka menjalani hari-hari dengan sederhana, tetapi penuh makna. Bunga mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim dan kaum duafa, sesuatu yang selalu ingin ia lakukan tetapi dulu terhalang oleh kehidupan rumah tangganya yang tidak sehat. Ilham selalu mendukung setiap langkahnya, bahkan sering ikut serta dalam kegiatannya. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Adnan yang semakin terpuruk sesekali masih sampai ke telinga Bunga. Ia mendengar bahwa Adnan kehilangan banyak hal, termasuk pekerjaannya. Wanita yang dulu merebutnya dari Bunga telah meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui bahwa Adnan tidak bisa memberikan kehidupan yang nyaman seperti yang ia harapkan. Adnan mencoba memperbaiki hubungannya dengan keluarganya, tetapi rasa kecewa yang mereka rasakan terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Namun, Bunga tidak lagi tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentangnya. Ia telah menutup lembaran lama dan memilih untuk fokus pada kehidupannya yang baru. Dendam atau kebencian sudah lama ia lepaskan. Baginya, Adnan hanyalah bagian dari masa lalu. Seseorang yang pernah ada tetapi tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Bunga bersama Ilham semakin penuh berkah. Mereka menjalani hari-hari dengan saling mendukung dan melengkapi. Tidak ada lagi air mata karena pengkhianatan, tidak ada lagi rasa sakit karena diabaikan. Yang ada hanyalah ketenangan dan rasa syukur karena Allah telah menggantikan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bunga akhirnya benar-benar mengerti bahwa setiap luka yang ia alami di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah proses yang membawanya menuju kebahagiaan sejati. Kini, ia tidak hanya memiliki seorang suami, tetapi juga seorang pemimpin yang membimbingnya dalam kebaikan. Dan yang terpenting, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri, sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Hidup memang penuh dengan ujian, tetapi selalu ada cahaya di ujung jalan bagi mereka yang sabar dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik.
Dan bagi Bunga, cahaya itu telah ia temukan dalam sosok Ilham, seseorang yang benar-benar pantas menjadi imamnya, di dunia dan, insya Allah, di akhirat. Tahun-tahun berlalu dengan penuh ketenangan bagi Bunga. Hidupnya kini terasa lebih bermakna, jauh dari drama dan pengkhianatan yang pernah menghancurkan hatinya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi menyimpan dendam, dan tidak lagi membiarkan luka lama menghalangi kebahagiaannya. Bersama Ilham, ia menemukan rumah yang sesungguhnya, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam hati dan jiwanya. Ilham selalu membimbingnya dengan penuh kelembutan, tidak pernah sekalipun membiarkan Bunga merasa sendirian atau terabaikan. Setiap kali Bunga mengalami kesulitan, Ilham selalu hadir, bukan untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi untuk berdiri di sampingnya, memastikan bahwa ia memiliki seseorang yang mendukungnya sepenuh hati. Bunga semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia membuka sebuah yayasan kecil untuk membantu perempuan yang mengalami pengalaman serupa dengannya. Mereka yang dikhianati, ditinggalkan, atau diperlakukan tidak adil dalam rumah tangga mereka. Ia ingin membuktikan bahwa wanita yang pernah terluka tetap bisa bangkit, tetap bisa menemukan kebahagiaan, dan tetap bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Di sisi lain, kabar tentang Adnan yang semakin terpuruk sesekali masih sampai ke telinga Bunga. Hidupnya tidak lagi seperti dulu. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia sulit menemukan stabilitas. Orang-orang mulai menjauhinya, termasuk keluarga yang pernah ia sakiti. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya telah lama meninggalkannya, dan kini Adnan benar-benar sendiri, tanpa siapapun yang peduli padanya. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Bunga yang sedang dalam perjalanan pulang dari yayasan tanpa sengaja melihat Adnan di pinggir jalan, duduk di depan sebuah warung kecil dengan wajah yang jauh berbeda dari pria yang dulu pernah menjadi suaminya. Ia terlihat lelah, kusut, dan kehilangan wibawa yang dulu selalu ia banggakan. Bunga berhenti sejenak, tetapi tidak mendekat. Ia hanya menatapnya dari kejauhan, mengingat semua yang pernah terjadi, semua rasa sakit yang dulu pernah ia rasakan. Tetapi tidak ada lagi kebencian dalam hatinya. Ia hanya merasa kasihan, bukan karena ingin merendahkan Adnan, tetapi karena ia tahu bahwa semua ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Bunga melanjutkan langkahnya. Ia tidak lagi memiliki urusan dengan masa lalunya. Hidupnya sekarang adalah tentang dirinya sendiri, tentang Ilham yang selalu ada untuknya, dan tentang semua orang yang membutuhkan bantuannya. Beberapa tahun kemudian, Bunga dan Ilham dikaruniai seorang anak yang melengkapi kebahagiaan mereka. Dalam setiap doanya, Bunga selalu bersyukur atas perjalanan yang telah ia lalui. Ia sadar bahwa tanpa luka di masa lalunya, ia tidak akan pernah sampai ke titik ini, kehidupan yang tenang, penuh cinta, dan penuh berkah. Dan akhirnya, di suatu sore yang damai, saat ia melihat Ilham bermain dengan anak mereka di halaman rumah, Bunga menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Ia telah melewati badai, dan kini ia telah menemukan pelabuhan yang sesungguhnya. Bunga telah menutup lembaran lama, dan kini ia menjalani kisah barunya dengan penuh keikhlasan dan kebahagiaan. Ia tidak lagi menyesali apa yang telah terjadi, karena semua itu hanya bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih baik. Dan ia tahu, selama ia tetap berserah kepada Allah, kebahagiaan itu akan selalu ada dalam setiap langkahnya. Dalam hidup, kita tidak pernah tahu ujian apa yang akan datang. Terkadang, orang yang paling kita percaya justru menjadi orang yang paling menyakiti. Namun, dari setiap luka, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bunga telah melalui masa-masa sulit, tetapi ia memilih untuk tetap kuat, bertahan, dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang jauh lebih baik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya. Jangan biarkan rasa sakit menghancurkan hidup kita, tetapi gunakan sebagai pijakan untuk bangkit.
Tidak perlu membalas dengan kebencian, karena karma bekerja dengan caranya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga hati tetap bersih, bersabar, dan percaya bahwa Allah selalu menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka yang tulus dan ikhlas. Bagi siapapun yang pernah merasakan sakitnya dikhianati atau ditinggalkan, ingatlah bahwa kalian tetap berharga. Jangan biarkan luka masa lalu menghalangi kebahagiaan yang masih menanti di depan. Percayalah, jika kita tetap berpegang teguh pada kebaikan dan tidak menyimpan dendam, maka kebahagiaan sejati akan datang pada waktunya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan setiap kesabaran akan dibalas dengan sesuatu yang lebih indah. Jaga diri kalian baik-baik, tetap kuat, dan jangan pernah berhenti berharap pada rencana terbaik darinya. Salam hangat dan doa terbaik untuk kalian semua.